Khabba Allahu ridahu fi ibadati, Allah simpan keridoannya dalam ibadah kepadanya. Jadi kan kita kada tahu kapan kita diridai oleh Allah tuh kada tahu. Kita baca Quran belum tentu diridai Allah. Kita lagi berzikir kepada Allah belum tentu dengan berzikir tadi kita dapat ridho Allah. Kita hadir majelis belum tentu kita dapat ridho Allah. Jadi ridho Allah itu tersembunyi dalam ibadah kepadanya, tersembunyi. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan engkau meremehkan satu ibadah pun, walaupun itu terlihat remeh, jangan diremehkan, karena mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu ada satu pelacur ini lagi pulang melacur. Pelacur ini binian lain lakian lah. Jadi pelacur ini pulang daripada melacur, hendak istirahat sudah bulik, lalu melihat ada anjing, lidahnya sedang menjulur karena saking kehausan. Apa anjing kehausan tuh? Menjulur ilatnya. Maka si perempuan tadi mengetahui, oh ini anjing sangat haus berarti anjing ini. Maka dengan rasa rahmatnya, rasa kasih sayangnya, kasihan dengan anjing tadi, dia lepas sepatunya, dia ambil air dari sumur menggunakan sepatunya, karena kada ada cantik, kada ada timba pada waktu itu, diambil baju pakai sepatunya, diminumkan kepada anjing tadi sampai sehingga anjing tadi menjadi hilang dahaganya, anjing tadi menjadi segar dan aman daripada kematian. Maka dengan berkat si pelacur tadi menolong anjing itu kan amalan itu seperti amalan remeh aja itu. Melihat anjing kehausan lalu memberi minum itu kayak remeh aja, kelihatannya remeh aja. Tapi berkat apa yang dia lakukan tadi, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai di situ aja kisahnya. Jadi kisahnya habis ini dapat ridhonya Allah. Setelah kejadian itu dia jadi orang yang bertobat kepada Allah, jadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang jauh daripada maksiat, dia tinggalkan kerjaan yang tidak baik itu, dia menjadi wanita yang solihah. Tapi awal kenapa dia menjadi orang yang bertobat? Awalnya berkat kebaikannya kepada anjing tersebut. Jadi Allah simpan ridhonya pada ibadah kepadanya. Jangan remehkan satu ibadah yang kecil, karena bisa jadi itu di dalamnya ada keridhaan Allah. Kalau kita dapat itu keridhaan Allah, maka setelahnya kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan selalu menjadi orang yang lurus sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Model kayak misalnya ada pepaci di tengah jalan, disingkirkan, itu kelihatannya remeh, tapi bisa jadi di situ keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada misalnya kulit pisang di aspal di tengah jalan sana, kita jauhkan, kelihatannya remeh, nah, bisa jadi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha mencari itu Allah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lawas pangulun setengah saja. Kemudian ini qasidahnya panjang, cuma ulun sedikit aja ulun ambil. Watrukul ladun, tinggalkanlah selain daripada pintu Allah. Pintu Allah itu termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak akan bisa al-wusul ilallah, tidak bisa sampai kepada Allah illa min babi Sayyidina Muhammad, kecuali melalui pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lazimi taat kepada Allah, lazimi mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya. Itulah cara kita melazimi pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alhu salamah min daril futun. Kemudian kata Habib Abdullah Al-Haddad, mintalah kepada Allah keselamatan daripada tempat yang penuh fitnah ini, yaitu dunia. Minta